ini nih yang aku nggak suka tuh yang kayak gini nih ya. Ada berita diumbar-umbar, di hahaha hihi kesana kemari ya. Karena apa? Ya karena gini yang buat bandar tuh makin nakal. Harusnya ada berita itu cukup kita tahu sendiri. Wah kira-kira prediksinya kayak gini kayak gini. Gak usah disebarin, dibikin kayak poster-poster kayak gini. Tersebarlah sampai ke Wales. Jadi mereka tahu rencana kita, udah lihat berita kayak gini malah dimain-mainkan kan kayak gitu ya kan. Canda. Nah, jadi sebenarnya untuk sebuah berita ya itu udah udah sepaket sama volatility, udah dibikin di setting sedemikian rupa untuk sebuah volatility. Tapi satu, kalau sniper tetaplah sniper ya. Sniper itu target, tujuannya ke berapa ke berapa ke berapa ya. Seperti kalau kita perhatikan dari Bitcoin dari dulu ya, ini kan udah jelas-jelas di sniper ya. Kalian bayangkan kenapa di bullish itu bisa Bitcoin terjun sejauh ini? Emang ada istilah di bullish tuh yang kayak gini ya. Ini ya Bitcoin all time high pertama kali 64.000 dibikin nih sampai ngelow di berapa tuh? 28 ya kalau nggak salah. Berapa sih? Nah, berapa lah ini pokoknya di sini lah ya. Nah, sampai 28.000 ya. Emang ada di bullish itu minus sampai 55%. Lah, apa bedanya hari biasa? Ya, beritanya apa di situ? Ya beritanya Elon Musk jualan Bitcoin, itu nggak ngaruh seharusnya. Ya. Terus beritanya apa lagi? Beritanya lagi mining di Cina di ban gitu kan. Bitcoinnya lalu turun gitu. Nah, itu sekali lagi hanya penggoreng, ya kan? Karena di bullish year harusnya orang euforia dong, yang kayak gitu kesempatan untuk serok gitu. Kenapa bisa stall dan jatuh sejauh itu gitu. Dan kemudian naiknya karena berita apa? Sentimen positifnya malah lucu, ya kan? El Salvador adalah legal tender negara pertama di dunia pakai Bitcoin. Bahkan kalau banyak orang yang nggak tahu El Salvador ya, sebelum itu nggak bakal tahu El Salvador kalau mereka nggak jadikan legal tender gitu ya. Emang ada yang tahu El Salvador? Aku aja baru dengar ada negara El Salvador, ya kan. Ini sesuatu yang lucu, kecuali tadi ya beritanya gorengannya, wah Bitcoin dipakai di dunia sebagai alat pembayaran terutama di Amerika Serikat gitu kan misalnya. Ya udah, kalau mau naik kayak gini udah jelas karena efeknya, dampaknya signifikan. Ya, ini efeknya apa? Cuman sebuah El Salvador yang kita nggak tahu menau berita negaranya kayak gimana. Ya, presidennya aja boncos sekarang. Lihat di Twitter, minus berapa persen? Minus 60% aset negara yang dikelola dalam bentuk Bitcoin. Ya kan? Jadi kenapa? Ya udah di sniper gitu. Ya, sekali lagi ya, udah di sniper ya. Berita hanya penggoreng volatility. Sekali lagi, berita hanya penggoreng volatility sementara. Nah, terus yang di sini ya, ini targetnya ke 70.000 sebenarnya, tapi nggak sampai 70.000, beda 1.000 aja lagi udah digoreng, ya kan? Karena apa? Karena snipernya nggak sampai, ya. Ingat sekali lagi, sniper tuh nggak sampai tujuan, makanya terjadilah bearish year, ya. Nah sekali lagi, ya, kayak gini, ini bakal terulang lagi, yang mana udah modelan breakout sampai semua orang forget, and then jatuhnya lumayan jauh. Ini kita bakal ulangi lagi dengan sedemikian rupa, ya. Nah, itu plan aku, I trust it. Ada penggorengan itu aku percaya, ya. Teknik sniper itu aku percaya. Karena aku udah membuktikannya sejak main crypto di 2022 ini, dan ternyata benar. Harga itu bukan dipengaruhi oleh ekonomi dunia, faktor keadaan, ya. Itu hanya volatility sementara. Hanya kocokan, misalnya hari ini, 2 hari kemudian dikocok, minggu ini terkocok, dan sisanya masih on track kepada snipernya. Kalau misalnya dia targetnya 10, misalnya ke 13.000 atau 15.000 lah kita bilang, ya udah dia bikin naik dulu. Karena apa? Karena dia main volatility sementaranya sebelum akhirnya sniper kena gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video.